Setiap kita yang siap untuk dengar firman bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk rekan-rekan PAW. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebuah kemurahan kalau pagi hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk kita ini boleh beribadah bersama-sama. Amin. Ya, saya percaya karena kasih Tuhanlah yang memampukan kita. Oke, hari-hari ini kalau Bapak Ibu suka melihat dunia dunia dalam berita ya kan ya itu zaman saya kecil jam 9 malam ya, dunia dalam berita ya. Kalau saudara memperhatikan dari hari ini berita yang paling gencar hari ini cuma dua ya. Dua berita yang cukup menyedot perhatian kalayak umum. Dua perkara ini sama sebenarnya kasusnya, yaitu tentang memposisikan diri. Posisinya mereka sama, saudara. Yang saya lihat adalah begini, ketika mereka punya posisi yang dalam tanda kutip, satu posisi yang cukup tinggi, itu kan posisi cukup tinggi, betul? Yang satu sebagai pengurus, yang satu sebagai ahli waris, posisi itu telah mereka apa? Salah gunakan. Dan mereka tidak hidup pada satu satu tempat yang seharusnya jadi teladan. Seharusnya jadi panutan. Ternyata posisi itu telah membuat mereka apa? Lupa diri, saudara. Posisi yang seharusnya sebagai amanah, posisi yang seharusnya mereka jaga sedemikian rupa, itu justru mereka salah gunakan, saudara. Saya nggak tahu sistem penggajiannya bagaimana. Kok langsung enaknya menyebut angka sekian ratus juta. Dan yang satu memposisikan diri karena sebagai pewaris dia seenaknya saudara memperlakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Nah waktu saya coba merenungkan ini saudara, bicara mengenai mengingat posisi, mari kita terus belajar bahwa setiap kita ini juga punya posisi, amin. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, mari kita lihat, inilah posisi kita saudara. Dan mari kita perhatikan posisi ini supaya posisi ini tidak disalahgunakan saudara. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini posisi kita saudara, posisi kita ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini, posisi kita ini adalah anak Allah, amin. Anak Allah kita ini pewaris kerajaan surga. Kita ini orang-orang pilihannya Allah. Kita ini anak-anak Allah sesuai dengan Yohanes pasal yang pertama. Jadi mari kita perhatikan dulu posisi kita. Sehingga apa saudara? Ketika kita memahami betul posisi kita saudara, langkah hidup perjalanan kita ini akan menjadi langkah hidup yang cukup apa? Cukup perhitungan saudara, betul? Ketika kita ini tahu posisi saudara. Kalau seorang ya yang tidak tahu posisi dirinya, kalau dia hidup serampangan, itu sesuatu yang wajar, betul? Contoh bukan apa-apalah saudara. Ini ilustrasi aja. Kalau maaf kata, bapaknya dia seorang seorang penjahat, katakanlah maling gitu loh ya, maling. Terus anaknya juga sama seperti itu, orang tidak perlu kaget, betul? Anak sopo? Wah, ya salah podo buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali dibawa lari codot. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya pembuat kejahatan, ya anaknya kalau buat kejahatan itu sesuatu yang lumrah mungkin bagi banyak orang. Tapi kalau maaf kata saudara, papanya pembuat tindakan kriminal, tahu-tahu anaknya jadi dokter, orang akan apa? Takjub saudara, wih hebat ya. Bapakmu koyok ngono, tahu ya bapakmu koyok ngono. Lah kamu kok kayak gini, hebat le kamu le. Kamu jadi orang. Kadang-kadang orang sudah berkata seperti itu kan.
Kamu sudah jadi orang. Lah bapakku duduk gendruwo gitu ya. Bapakmu setan gitu, belum jadi orang. Nah hari ini mari kita sama-sama belajar melihat posisi kita, saudara. Sehingga begini loh, apa yang ingin saya sampaikan ketika kita memahami posisi kita, maka gerak langkah hidup kita ini bukan gerak hidup yang serampangan, amin. Kita tahu betul bahwa kita ini punya stempel, anak-anak Allah. Sehingga maaf kata, cara berperilaku kita, cara berkomunitas kita, cara berkomunikasi kita tahu bahwa kita ini anak-anak Allah. Amin. Sebagai orang-orang muda, maaf kata, sekalipun orang tuamu nggak ada, nggak mengawasi kamu 24 jam katakanlah, tapi sadar diri bahwa setiap kita ini adalah anak Allah. Amin. Kita pun orang tua, maaf kata, sekalipun tidak dilihat anak-anak, kita sadar bahwa posisi kita ini anak Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, saudara, itu kita sadar betul, saudara, bahwa kita sedang mempertaruhkan nama Bapa kita di surga. Amin. Saudara, ketika kita tidak menyadari posisi kita, maka saya percaya langkah-langkah kita akan dikuasai oleh kedagingan kita. Amin. Nah oleh karena itu mari kita belajar pagi hari ini memahami. Saya begitu dikuatkan dengan pernyataan ini saudara. Dengan kisah, dengan apa yang saya baca. Tuhan itu banyak berbicara tentang posisi. Sebab ini penting saudara. Tak kala kita memahami posisi siapa kita. Siapa diri kita. Maka langkah-langkah kita ini sesuatu yang diperhitungkan. Tidak sembarangan saudara. Sekalipun mungkin Anda bekerja, tidak ada orang Kristen di sekitar Anda pun, Anda masih tetap dilihat gaya bekerja kita, gaya berkomunikasi kita, perilaku kita. Ada banyak orang yang mengawasi kita. Rasul Paulus dalam tulisannya dia bilang begini, bahwa kami ini adalah suratan Allah yang terbuka. Tidak ada yang tersembunyi saudara. Semua orang bisa menilai diri kita. Semua orang bisa membaca hidup kita saudara. Karena nggak ada yang tertutupi saudara. Jadi surat terbuka itu kalau zaman sekarang itu kartu pos itu loh saudara. Kalau saudara nulis sebuah rahasia di kartu pos, ya sama dengan orang yang goblok saudara. Karena semua orang pasti tahu. Pasti pembaca, petugas pos dan giro akan melihat loh, oh ada rahasia, loh kok ada apa katakan harta karung, loh di sini, lah semua orang bisa baca karena suratan terbuka, surat yang terbuka. Lah Rasul Paulus pun sama, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita ini adalah suratan Allah yang terbuka, semua orang bisa menilai kita, semua orang bisa melihat diri kita saudara, dan kita perlu berhati-hati, amin. Jangan berpikir gini, itu kan urusannya mereka. Enggak, kita sedang membawa nama Allah kita. Dikatakan dalam Yohanes tadi itu bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Bahwa artinya dimanapun kita berada, kita sedang menyandang nama Bapa kita. Amin. Sebagai anak yang baik saudara, ya saya percaya begini loh, orang tua, perhatikan, orang tua itu ketika mendidik anaknya dari kecil sampai besar, sampai dewasa. Yang namanya orang tua itu tidak pernah menuntut banyak hal buat anak-anaknya, betul? Nggak ada orang tua yang berkata kepada anaknya ketika anaknya waktu remaja, dewasa dan bekerja, terus orang tua bilang begini, ojo lali lu yo, aku sentek ake lu yo. Aku sentek kuburan papat lu, kuburan. Aku sentek mobil lu, ya entek ini. Lah kamu sukses, ojo lali lu, aku lu ya. Saya percaya nggak ada orang tua kayak gitu, betul? Orang tua itu pasti cuma satu harapannya. Kalau kamu sudah jadi atau belum jadi, tetap jaga nama baik keluarga. Betul? Ya, itu sangat penting. Orang tua saya menasihatkan hal yang seperti itu. Jadi itu harapan orang tua. Nah sama saudara, kalau kita memperhatikan kebenaran ini, maka kita ini perlu saudara memahami betul bahwa kita sedang membawa nama baik Allah kita. Amin. Nah hari ini mari kita belajar untuk mengetahui posisi kita saudara. Mari kita lihat 1 Petrus saudara. Ya, dalam 1 Petrus pasal yang pertama.
Latar belakangnya perlu kita pahami dulu saudara, kebenaran ini. Ini penulisan Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Roma saudara. Ya, jemaat yang ada di Roma sedang mengalami satu situasi yang tidak mengenakan. Ya, mereka dihasut, mereka difitnah karena ingin melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah meresahkan penduduk Roma saudara. Ini bilangan orang-orang kecil, orang Kristen yang masih sedikit difitnah. Mereka difitnah kalau mereka ini mau memberontak kepada pemerintah. Mereka mau melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ya, sehingga fitnahan itu begitu kuat, hembusannya itu begitu kuat. Sehingga orang Kristen yang ada di Roma mengalami ketakutan Bapak Ibu. Dari rasa ketakutan, dari rasa kecemasan itu mereka akhirnya lari. Itu sesuatu yang normal. Kalau kita tinggal di sebuah kota dan ketika kita tinggal di kota itu sedang menghakimi hidup kita, ya pasti cari selamat kan, betul? Tidak ada langsung kita berkata, tidak apa-apa, tidak. Pasti setiap orang akan meninggalkan kota itu. Nah sama, orang Kristen pada waktu itu ketika mendapat hasutan, ketika mendapat fitnaan, bahwa mereka hendak melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada pemerintah, karena mereka tidak mau dibunuh, mereka tidak mau dipenjara, maka larilah mereka meninggalkan kota Roma, saudara. Mereka lari, saudara. Dan dalam pelariannya itu, saudara, mereka melakukan satu penghakiman terhadap Tuhan. Ketika mereka sedang ada dalam pengungsian, mereka marah dengan Tuhan. Bahkan menghakimi Tuhan karena Tuhan tidak berlaku adil dengan hidup mereka. Mereka telah belajar untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka telah belajar untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Tapi faktanya, akibatnya mereka mengalami banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan saudara. Sehingga mereka mulai menyerang integritas Tuhan. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Dalam tanda kutip itu seperti ini loh. Mereka sudah tidak lagi mempercayai Tuhan. Karena setiap persoalan yang mereka hadapi saudara. Mereka bahkan berkata, bukan kami yang melakukan tindakan. Kami tidak melakukan apa-apa, tapi justru kami yang disalahkan. Itulah rasa marah mereka terhadap Tuhan saudara. Nah ketika mereka dalam rasa marah, rasa seperti itu saudara. Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada mereka. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita memperhatikan ini saudara. Karena ini juga bicara mengenai kita saudara. Perhatikan, dari Petrus, Rasul Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang telah dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang pertama perhatikan. Petrus mengingatkan kita semua pada pagi hari ini kembali. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Ketika Petrus tahu kejadian bahwa orang-orang Roma yang melarikan diri ke beberapa kota ini marah besar kepada Tuhan. Karena ketika mereka meninggalkan kota Roma, mereka meninggalkan semua harta miliknya. Mereka hanya membawa diri mereka dan pakaian yang menempel pada tubuhnya. Karena mereka mau mencari aman. Mereka tidak mau mati sia-sia. Mereka meninggalkan harta bendanya. Nah ketika semuanya mereka tinggal, rasa marah itu ada. Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang yang Roma, orang-orang Kristen Roma, bahwa mereka itu adalah pendatang di dalam dunia. Dan ini kita perlu sadari bahwa setiap kita ini adalah pendatang. Kita bukan orang asli dari dunia ini saudara. Sebab dikatakan di dalam Filipi, mari kita lihat saudara.
Inilah yang perlu kita pahami. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Sebab warga kenegaraan kita adalah warga negara dalam surga. Dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebab warga negara kita ini warga negara kerajaan surga, saudara. Jangan sampai ketika kita ini ada di dalam dunia yang dalam bahasa umumnya itu dikatakan hanya mampir ngombe, hanya sementara, tapi justru di dalam dunia ini kita melepaskan sesuatu yang sangat istimewa, saudara. Amin. Kita ini cuma sementara di dunia ini. Orang bilang seperti mampir ngombe. Ngombe itu tidak 2 jam kok, saudara. Ada orang minum 2 jam. 2 jam. Enggak. Ngombe itu paling banter berapa menit sih. Kecuali kalau makan es campur. Nah, kalau minum es campur agak lama, saudara. Ya kan? Dinikmati. Tapi kalau minum itu sebentar. Gak butuh waktu yang lama. Kita ini di dalam dunia ini pendatang, saudara. Jadi apa yang perlu kita pahami begini, saudara. Kalau toh, maaf kata, ada harapan-harapan yang kita rindukan itu tidak terwujud di dalam dunia ini, jangan pernah marah kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita ini punya mimpi, punya harapan ketika kita ada di dunia. Tidak ada orang yang tidak punya harapan di dunia ini. Ya, kecuali orang gila aja di jalan gitu. Dia tidak punya harapan memang. Sudah tidak punya harapan. Yang penting ada makan. Tapi saya percaya setiap kita yang ada di ruangan ini punya harapan. Punya impian untuk masa depan. Tapi percayalah begini Bapak Ibu. Kalau toh hal itu tidak terwujud di dalam kehidupan Anda. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ada banyak kita berkata, loh katanya minta kepada Tuhan, aku minta masa depan yang penuh dengan harapan. Aku minta ini. Kok tidak diwujudkan oleh Tuhan? Wah berarti Tuhan itu tidak bisa dipercaya. Tidak, saudara. Mari kita menyadari bahwa kalau toh hal itu tidak terjadi di dalam hidup Anda, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan itu tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Dan yang kedua, karena memang tujuan kita ini bukan di dalam dunia ini loh saudara. Kemarin ketika saya pergi ya dengan salah seorang teman ini cerita kepada saya. Loh, dole apa sih Pak Anang? Dia lagi cerita tentang satu orang. Ya, tentang satu orang. Dole apa di dunia ini loh Pak Anang? Bukankah ya semua dia sudah punya gitu loh. Ya, ini sudah ada, ini sudah ada. Pewarisnya juga cuma satu. Ngapain sih kok terlalu mikir, wah cari gangtuan ya. Bahasa Perancisnya gangtuan. Oh yang kuat gede buat apa? Apa yang dipercayakan sekarang kerjakan aja. Toh tujuan kita ini bukan ini. Toh ketika kita sudah memfasilitasi anak ya sudah cukup lah. Dan setelah itu biarkan mereka apa? Mandiri sendiri. Kadang-kadang orang tua, maaf kata, saya belajar dari dia. Ya, orang tua kadang-kadang memfasilitasi itu terlalu komplit. Mungkin menurut orang tua itu hal yang baik, betul? Wah, komplit. Siapkan ini, disiapkan ini, disiapkan ini, disiapkan ini. Pokoknya itu paket komplit. Paket lengkap. Tapi orang tua nggak belajar bahwa ketika mereka mempersiapkan ini semua, dia sedang mencetak bahwa anak-anaknya tidak terlatih untuk apa? Untuk bukan bekerja, untuk ini loh. Apa istilahnya? Oh, punya mental pejuang gitu loh. Karena apa? Oh semuanya sudah difasilitasi. Saya pikir betul juga. Kalau semuanya mau kawin, rumah disediakan, mobil disediakan, ada deposito untuk anaknya, wah bla bla sudah disiapkan. Orang tua berkata, aku sudah merdeka, aku sudah selesai. Wis gantian anak sekarang. Loh dia tidak punya spirit sebagai seorang pejuang. Karena apa? Semuanya sudah terpenuhi. Teman saya bilang gini, enggak. Bagi saya, anak saya cukup menyekolahkan anak saya, bla bla sudah tinggi gini.
Ini waktunya kamu keluar sendiri. Sekalipun dia punya perusahaan, dia bilang gini, kamu kerja di luar. Tidak perlu ikut orang tua. Punya spirit sebagai seorang pejuang. Kalau kamu kerja di papa, enak kamu. Kamu melebu jam 9, jam 10. Pegawai yang lain jam 8. Lah anaknya bos datang kan seenaknya gitu kan. Dia bilang, wah aku bapakku pengusahanya kok, yang punya perusahaan ini bapakku. Sehingga akhirnya tidak mencetak sebuah mental pejuang. Waktu dia cerita gitu saya pikir gini, waduh top banget gitu, betul kan? Nah saudara, apa yang kita cari di dalam dunia ini saudara? Yang kita cari di dalam dunia ini cuma satu, perkenanan Tuhan atas hidup kita. Amin. Itu yang penting. Jadi kalau toh ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi di dalam diri kita, ya serahkan semua kepada Tuhan. Ya memang tidak gampang saudara ketika kita melepaskan harapan-harapan kita itu rasanya, oh ya opposite Tuhan, Tuhan katanya gini, katanya gini. Tapi mari kita tetap bersepakat dengan Tuhan. Yang terbaik itu pasti datangnya dari Tuhan. Itu saudara. Jadi Rasul Petrus sedang mengingatkan orang-orang yang ada di Roma tadi itu. Gak perlu marah, gak perlu menghakimi Tuhan. Karena kita ini pendatang. Kalau toh kita ini harus ngalami kayak gini itu sesuatu yang wajar. Karena kita ini memang bukan orang sini. Pendatang itu kan gak enak, betul? Anda kalau datang di sebuah kota, di sebuah tempat kadang-kadang gak diperhatikan, gak disambut baik. Ya sesuatu yang wajar saudara, karena memang kita ini bukan dari dunia ini kok. Itu yang Petrus ingatkan saudara. Kita ini pendatang, jadi kalau toh ada harapan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Itu yang Petrus inginkan supaya setiap kita memahami pendatang. Yang kedua saudara, posisi kita. Ayat yang kedua, perhatikan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua saudara, perhatikan. Bahwa posisi kita ini bukan hanya pendatang di dalam dunia ini. Tapi setiap kita ini adalah orang-orang pilihannya Allah saudara. Kita ini dipilih oleh Allah sendiri. Ada satu ayat berkata gini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi temukan diri kita ini sebagai orang-orang pilihannya Allah. Kalau kita ini orang pilihannya Allah Bapak Ibu, maka saya percaya cara hidup kita pun tidak akan sembarangan, betul? Kita akan terus memanage kehidupan kita ini sebaik mungkin karena orang pilihan saudara. Kita tidak akan sembarangan dengan hidup ini saudara. Sebagai orang-orang pilihan. Ya. Ini yang Rasul Petrus ingatkan saudara. Mari kita lihat ayatnya saudara. Di dalam 1 Petrus juga. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ini ayat ini dipakai untuk nyanyian juga. Ya, seringkali ayat ini dipakai sebuah nyanyian. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja. Ini kan lagu saudara. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah saudara, ini seringkali dinyanyikan. Enggak tahu lagu ini. Saudara, Anda memang lahir tahun milenial. Ini lagu lama ini. Enggak tahu. Ya. Wah. Kata Kosta lama ya. Jadi gini, diingatkan oleh ini lagu saudara. Ya, di gereja-gereja waktu saya remaja, ini diingatkan. Mula bangsa yang terpilih, imamat. Harus, itu seperti lagu mas di gereja saya dulu. Harus diingatkan. Supaya apa? Tahu posisi kembali. Yang pertama umat pilihan loh saudara. Jadi mari kita coba melihat gini loh. Sekalipun keadaan kita ini seperti ini. Sekalipun mungkin kita ini bukan
terhitung oleh orang-orang dunia sebagai orang-orang yang excellent, ya kan? Nah, orang dunia kalau melihat kita ini bukan termasuk bilangan orang yang excellent, betul? Mungkin orang dunia melihat kita ini, alah warga kelas 2, kelas 3, kelas 4 mungkin di dalam dunia. Tapi itu tidak menjadi soal buat kita, amin. Karena yang terpenting kita ini telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan telah memilih hidup kita sendiri, saudara. Perhatikan, dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima, saudara. Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima. Allah memilih kita itu bukan karena kebaikan kita loh, saudara. Perhatikan ini. Dalam kasih-Nya, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan. Kerelaan apa? Kehendak-Nya. Jadi waktu Allah memilih Anang, Allah memilih Leli, Allah memilih Pak Syanipar, Pak Sony, Allah memilih itu bukan karena ada nilai lebih dalam diri kita. Halo? Tapi waktu Allah memilih kita itu karena kerelaan kasih karunia-Nya buat kita. Jadi itu sesuatu yang apa? Sangat menggembirakan tentunya. Anda dipilih itu bukan karena hebat, enggak. Enggak ada yang hebat di tempat ini. Amin. Enggak ada yang spektakuler di tempat ini. Kita ini semua sama. Kalau toh Tuhan memilih Anda dan saya, itu karena kasih-Nya Tuhan buat kita, saudara. Dan patutlah kita berbangga, saudara. Karena kita ini dipilih oleh Allah. Jadi yang kedua, sadar diri sebagai orang pilihan. Ketika Anda dan saya memposisikan diri sebagai orang pilihan, maka saya percaya cara hidup Anda, segala sesuatunya akan begitu apa? Begitu mawas pada, saudara. Mawas diri, tidak sembarangan. Ya. Saya tidak senangnya dia itu karena terlalu banyak kocekan gitu. Sehingga pemain lawan itu musuh itu jengkel gitu loh, saudara. Ya kan? Terlalu, ya memang dia punya keahlian yang Marcelino ini, saudara. Wah, gocek gitu ya. Sewenang, mungkin musuh itu sudah ingin wawas gue yo. Sikilmu tak buabat betul, dibuabat, saudara. Terus akhirnya nggak main, saudara. Tuh, terlalu apa? Sombong. Loh, gambaran-gambaran gitu kadang-kadang bisa membuat kita belajar, betul? Ya. Jadi jangan pernah sebagai orang pilihan sekalipun jangan pamer, saudara. Halo? Jangan, oh aku ini masuk surga, kamu masuk neraka, kamu. Jangan, saudara. Ya, kalau Anda bilang ke teman Anda, aku masuk surga sekalipun dijamin firman Tuhan. Tapi mereka bilang gini, sebelum kamu masuk neraka, masuklah kuburan dulu gitu. Dibunuh kan ya malah tidak enak, saudara. Itu posisi kita. Posisi yang ketiga, saudara, untuk membawa supaya setiap kita sadar diri. Ini yang paling penting. Ayat yang kedua tadi. Ini Rasul Petrus itu penekanannya di ayat ini, saudara, kepada orang-orang Roma. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. Coba perhatikan, saudara. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya lewat ketaatan kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Perhatikan, dikuduskan, saudara. Kenapa Petrus menekankan ini kepada orang-orang yang ada di Roma yang melarikan diri? Perhatikan 4 kota. Ayat yang pertama ini, saudara. Ayat yang pertama, kota-kota ini, saudara, perhatikan. Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, ya, Asia Kecil dan Bitinia. 5 kota ini perhatikan, kalau saudara searching di Google, ya, mempelajari sejarah dulu. 5 kota ini adalah 5 kota yang penuh dengan dosa. Orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan di kota ini, saudara. Makanya Petrus menekankan karena Petrus tahu bahwa mereka lari ke kota-kota ini. Petrus bilang begini, hey bro, kami itu umat kudusnya Tuhan. Jangan sampai hidupmu apa? Terkontaminasi dengan penduduk kota ini. Karena penduduk 5 kota ini adalah orang-orang yang tidak takut hidupnya akan Tuhan. Ada banyak penyembahan berhala. Ada banyak orang yang tidak takut akan Tuhan di kota-kota ini, saudara. Makanya Petrus mengingatkan, kami itu umat kudusnya Tuhan loh.
Jangan sekali-sekali apa? Bersentuhan dengan perkara-perkara dosa di 5 kota ini, saudara. Jadi ini yang harusnya kita pahami. Ya, jangan menyerempet. Jangan pernah berkata gini, Pak Anang, aku ini sudah jadi pelayan Tuhan, aku ini sudah kuat. Nggak mungkin dosa masuk, nggak mungkin. Sekalipun aku dalam komunitas orang dosa, aku pasti bisa menjaga. Jangan pernah seperti itu, saudara. Yang lebih baik Anda kerjakan, perhatikan seperti Yusuf. Amin. Ketika Yusuf diperhadapkan dengan dosa, ya ingat waktu Tante Potifar melepaskan bajunya, ketika Yusuf diperhadapkan dengan itu, Yusuf tidak pernah berdoa seperti ini. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan ada padaku. Ketika lihat Tante Potifar telanjang, Yusuf tidak berdoa, kiranya kekuatan Tuhan yang ada dalam diriku. Enggak, saudara. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf apa? Lari. Karena lari itu telah menyelamatkan diri Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu ketika Tante Potifar mengambil posisi telanjang meletakkan bajunya, Yusuf berdiri di depannya, Yusuf gak perlu berpikir apakah aku harus doa puasa, apakah aku harus ada dalam peperangan rohani, apakah aku harus mendengking. Tidak ada kan, betul? Di Alkitab Yusuf itu tidak pernah berpikir seperti itu. Yang Yusuf kerjakan waktu Tante Potifar telanjang langsung dia berpikir, aku harus lari. Karena waktu Yusuf lari, dia telah menyelamatkan dirinya. Enggak ada saudara ketika diperhadapkan dengan dosa, kuat-kuatan dah. Enggak. Kita kuat-kuatan dengan iblis itu enggak kuat saudara. Iblis itu hidupnya sudah ratusan ribuan tahun sebelum kita. Jadi kita itu enggak ada bandingannya dengan iblis ketika kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan Tuhan dalam diri kita, ada penolong, betul? Jadi kalau dengan dosa jangan apa? Katakanlah menyepelekan gitu loh. Tenang, enggak, saudara. Kalau saudara melihat diperhadapkan dengan di depan Anda ada dosa dan Anda sadar itu, lebih baik Anda menghindar. Enggak perlu nantang dosa, enggak perlu kuat-kuatan. Lalu itu yang penting, itu yang akan menjaga hidup Anda. Yusuf itu kurang apa, saudara? Yusuf itu dipenuhi dengan Roh Allah. Yusuf itu punya takut akan Tuhan, ya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan ada loh di dalam diri Yusuf. Tapi Yusuf ketika melihat hal-hal semacam itu, Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Dia langsung melarikan diri. Jadi Petrus sedang berkata kepada orang-orang yang ada di Roma, jangan pernah kompromi sekecil apapun dengan dosa. Amin. Itu yang penting saudara. Jangan berkompromi. Jangan berkompromi dengan dosa. Sekecil apapun itu saudara. Lebih baik lari. Nah Petrus menasehatkan hal itu saudara. Petrus menasehatkan hal itu kepada orang-orang yang ada di Roma. Ayo ingat betul panggilan. Ingat posisi sebagai orang-orang kudusnya Allah. Dan yang terakhir ini saudara, nasihat Rasul Petrus buat orang-orang yang ada dalam pelarian. Petrus berkata begini saudara. Ayat yang kedua kembali. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya, perhatikan ini. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Perhatikan kata ini saudara. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Ini pernyataan penting yang setiap kita harus hidupi saudara. Apapun yang kita kerjakan dalam perjalanan hidup kekristenan kita, ya, yang perlu kita garis bawahi adalah ketaatan untuk mengerjakan hal itu saudara. Sekalipun maaf kata, setiap firman yang datang itu kadang-kadang tidak mengenakan untuk kita, betul? Ada kalanya firman itu mengenakan untuk kita saudara. Tapi ada kalanya firman itu tidak mengenakan untuk kita saudara. Tapi yang Petrus mau supaya setiap kita mengerjakannya dalam ketaatan saudara. Ketaatan.
Tidak ada hal yang lain saudara. Seperti Yesus mengerjakan apa yang diperintahkan Bapaknya. Alkitab berkata di dalam Filipi pasal yang kedua. Dia taat sampai apa? Mati di atas kayu salib. Yesus pun mau supaya setiap kita mengerjakan segala sesuatunya dalam ketaatan saudara. Anda beribadah baik. Tapi kalau Anda beribadah tidak karena mengerjakan dalam ketaatan, ya percuma. Halo? Halo saudara? Anda beribadah karena ya namanya orang Kristen. Kalau hari Minggu tidak datang ke gereja nggak enak. Terus ada lagi alasan gini. Ke gereja karena di luar kerja bakti. Terus ngomong, aku nang gereja sih yo. Gak melok kerja bakti. Gayanya gitu. Orang berkata gini, wih taat betul orang itu. Padahal apa? Menjauhi dari kerja bakti. Ya, alasannya ke gereja. Begitu sampai ke gereja, duduk terus doa syafaat. Ya, turu. Saudara, ya, saudara, mari kita belajar. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita mengerjakan dalam ketaatan. Amin. Itu penting. Ya. Jadi hari ini, mari 4 prinsip ini yang Tuhan mau supaya setiap kita tahu posisi ini saudara. Memang tidak gampang hidup sebagai anak Tuhan. Memang tidak gampang hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Tapi semuanya itu kembali pada tangan kita masing-masing, pada keputusan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda tidak mau mengerjakan 4 perkara ini, Tuhan pun tidak marah kok. Amin. Tapi beda kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, dan kalau perusahaan itu sudah memakai apa SOP-nya ini, 4 SOP ini, dan Anda tidak mengerjakan, maka perusahaan cuma berkata gini, pintu itu terbuka Mas untuk Anda, Mbak, silakan keluar. Tapi di dalam kerajaan surga tidak ada seperti itu. SOP-nya sudah ada, tapi kembali pilihan itu pada tangan, pada hidup kita masing-masing. Amin. Kalau Anda memandang 4 hal ini sesuatu yang tidak mengenakan, ya monggo. Tuhan pun tidak merasa keberatan kok. Betul? Karena Tuhan memberi kehendak bebas pada masing-masing orang. Dan semuanya tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi pagi hari ini yuk sama-sama kita tahu posisi kita. Saya belajar dari setiap hal yang saya baca, sekalipun itu informasi dari luar, ketika saya membaca, saya coba mengaplikasikan dalam diri saya. Kalau toh 2 kisah itu sempat membuat saya terheran-heran, ya ternyata itu juga bisa memberi pembelajaran buat saya. Bahwa ternyata orang yang tidak tahu posisi hidupnya, dia akan sembarangan cara hidupnya. Tapi orang yang tahu posisi hidupnya, dia akan mawas diri terhadap segala sesuatu yang dia kerjakan. Amin. Ya, jadi kalau hari ini Anda sadar betul bahwa Anda orang pendatang, Anda pilihan Allah, Anda telah dikuduskan oleh Tuhan, maka kerjakanlah semuanya itu dalam ketaatan. Amin. Prinsipnya dalam ketaatan. Tuhan tidak pernah paksa siapapun juga. Oleh karena itu pagi hari ini yuk sama-sama kita melihat diri kita. Melihat posisi kita di hadapan Tuhan. Sebab kasih setiap